Hai, terima kasih sudah memilih materi pembelajaran ini. Apabila ada pertanyaan seputar materi, bisa langsung komen atau dapat daftar bimbel melalui contact person yang ada di Instagram ya. Nah, teman-teman jangan lupa untuk like dan subscribe. Let's educate in integrity and enjoy learning. Nah, perilaku konsumen akan berkaitan erat dengan teori utilitas. Utilitas adalah kemampuan suatu barang dalam memenuhi kepuasan konsumen. Konsumen yang rasional akan selalu mengonsumsi barang yang memiliki utilitas. Nah, di kehidupan sehari-hari, utilitas itu sesimpel artinya adalah kepuasan. Jadi kalau misalkan bingung daripada ngomong utilitas, ganti setiap kata utilitas itu jadi kepuasan, itu akan lebih mudah buat paham. Kepuasan atau pleasure, kesenangan. Jadi nggak harus dia punya nilai guna. Jadi bisa jadi dari nilai guna atau bisa jadi dia memberikan kepuasan atau pleasure atau kesenangan. Contohnya misalnya ya, barang itu nggak selalu punya nilai guna, tapi dia memberikan kepuasan. Contohnya lukisan yang kayak bagus banget kayak gitu. Nah, lukisannya memang bagus banget. Kalau kita bukan pecinta lukisan, pasti kita kayak mikir, lukisan ini loh kayak nggak ada gunanya. Padahal untuk orang yang suka art, lukisan itu akan memberikan kesenangan tersendiri kan. Nah, kesenangan, kepuasan kayak gitu itu akan disebut sebagai utilitas. Hai Vio, jadi kita baru masuk ke chapter utility. Jadi kalau artinya utilitas itu diganti, artinya adalah kepuasan dan juga pleasure. Jadi kepuasan, kesenangan, kayak gitu-gitu. Nah, konsumen kalau misalkan mengonsumsi barang dan jasa, pasti dia ekspektasinya buat dapat kepuasan itu kan. Nah, ini pengertian utilitasnya. Utilitas adalah kemampuan suatu barang dalam memenuhi kepuasan konsumen. Konsumen yang rasional akan selalu mengonsumsi barang yang memiliki utilitas. Jadi kalau kita konsumsi barang, yaitu tadi kita expect kita dapat kepuasan atau kita expect kita dapat kesenangan dari konsumsi barang itu, atau nilai guna atau manfaat dari barang itu. Nah, ada konsep dasar yang perlu kita pahami dulu. Besarnya permintaan itu dipengaruhi oleh perilaku si peminta yang diasumsikan bertindak rasional, yakni dengan mendapatkan kepuasan maksimum dengan anggaran yang dimiliki. Jadi yang pertama adalah tujuannya untuk mendapatkan kepuasan yang maksimum. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah anggaran yang terbatas. Jadi kalau dikatakan chapter ini tuh tujuannya buat apa sih? Chapter ini tuh tujuannya buat kayak gimana sih cara kita dapetin kepuasan yang paling maksimal, sedangkan uang yang kita punya, anggaran yang kita punya ini nggak segitu, bukan yang kayak banyak sampai tak terhingga, tapi kan anggaran kita terbatas. Nah, gimana cara kita ngelola uang kita buat konsumsi barang jasa itu biar jadi kayak paling maksimal gitu. Kita paling ngerasa, oh ini paling worth it, istilah kayak gitu. Nah, terus lagi ada istilah konsumen yang rasional. Konsumen rasional ini maksudnya ada apa? Memaksimalkan kepuasannya dengan anggaran yang dimiliki. Jadi kalau misalkan dia merasa kok aku bisa dapat kepuasan yang lebih, dia akan memilih buat dapat kepuasan yang pokoknya paling maksimal. Nah, itu konsumen yang rasional. Kayak gitu. Nah, yang penting itu dua teori dalam perilaku konsumen itu ada dua jenis. Yang pertama teori kardinal, yang kedua teori ordinal. Bedanya apa? Bedanya kalau yang kardinal itu kepuasan, jadi ini kayak pendekatan ya, cara pikir. Kepuasan yang dapat diukur dengan satuan. Nah, satuan kepuasan kalau di teori kardinal itu satuannya adalah util. Yang kedua, teori ordinal. Teori ordinal itu kepuasan nggak dapat diukur. Kepuasan tidak bisa diukur, hanya dibandingkan. Jadi kayak misalnya, Vio deh. Vio suka barang apa? Kayak gimana aja? Atau Vio suka ngapain? Atau makanan apa yang Vio suka? Terserah, bebas.
Pizza wes, pizza. Oke, pizza. Sebut satu lagi makanan yang kamu suka lagi. Indomie. Oke, pizza sama Indomie. Kalau menurut Vio enak mana? Pizza sama Indomie. Indomie tetap pada. Oke, berarti kan lebih enak Indomie daripada pizza gitu ya, Vio. Thank you, Vio. Jadi, kalau kayak gini, kan kita bandingin, oh kalau Indomie sama pizza, Indomie itu memberikan kepuasan lebih dibandingkan si pizza. Memang aku nggak tahu berapa jumlah kepuasan pizza, berapa jumlah kepuasan Indomie, tapi kalau disuruh bandingkan, aku bakal milih si Indomie, karena Indomie memberikan kayak kenikmatan yang lebih tinggi. Nah, kalau bisa dibandingkan doang, tapi dia nggak bisa diukur, berarti dia masuk ke dalam ordinal, kayak gitu. Tapi kalau misalkan nih, dikatakan kalau misalkan pizza itu ukurannya 100 util, sedangkan kalau Indomie itu 200 util. Itu 200 util. Nah, kalau kayak gini kan berarti sudah disatuankan kan. Ada satuan kepuasannya util ini kan, udah bisa diukur. Nah, kalau misalkan dia bisa diukur kayak gini berarti dia pendekatan teori kardinal. Kelihatan bedanya di sana ya. Kalau yang ordinal dia cuma bisa dibandingkan. Kalau yang kardinal ceritanya pendekatannya dia itu kalau kepuasan itu ngomong kalau kepuasan tuh bisa diukur kayak gitu. Bedanya di sana. Nah, tapi dua-duanya sama kalau misalkan beranggapan konsumen bersikap rasional dalam mengonsumsi suatu barang atau memaksimalkan, tujuannya adalah untuk memaksimalkan kepuasan baik dari sisi kardinal atau baik dari teori yang ordinal kayak gitu. Nah, sekarang ini juga konsep yang penting tentang total utility sama marginal utility. Total utility itu kayak tadi, utility ini artinya kepuasan. Total ini kan artinya jumlah, ya kan? Berarti total utility ini adalah jumlah kepuasan. Jumlah kepuasan konsumen dalam mengonsumsi barang tertentu, itu total utility. Sekarang bedanya sama marginal utility itu apa? Tetap utility ini adalah kepuasan. Marginal itu kalau di dalam kehidupan sehari-hari dari bahasa ekonomi ditranslatekan ke dunia kita, bukan dunia kita, maksudnya ke bahasa sehari-hari kita, itu istilahnya adalah penambahan atau perubahan, kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan bisa dikatakan marginal utility adalah penambahan kepuasan. Nah, penambahan kepuasan karena apa? Penambahan kepuasan akibat penambahan satu unit barang yang dikonsumsi. Jadi beda ya, kalau total utility itu total kepuasannya, seluruh total kepuasannya. Kalau marginal utility itu penambahannya berapa. Nah, penambahan kepuasan itu terjadi karena kita konsumsi lebih banyak barang, kayak gitu. Konsumsi satu barang tambahan. Jadi kalau misalkan dikatakan tuh kayak gimana sih modelnya tuh kayak gini. Misalnya ya, ini es krim. 0, 1, 2, 3, 4. Terus di sini ada TU. TU itu total utility, MU itu marginal utility ya. Nah, ini total utilitasnya pasti 0 ya kalau dia nggak konsumsi apa-apa. Terus ini dia 5. Habis itu waktu dia konsumsi 2 es krim itu kepuasan totalnya adalah 8. 10. Gini dulu aja. Ya, ini. Makan nggak ya? Nah, misalnya cerita gini, oh untuk 0 es krim itu total kepuasannya 0. Kalau 1 es krim total kepuasannya 5. Nah, berarti marginal utility atau penambahan kepuasan karena kita nambah 1 unit es krim, kita konsumsi atau makan 1 unit es krim, itu berapa sih? Berarti dari 0 ke 5, marginal utility-nya adalah 5. Penambahan kepuasannya. Lagi kita nambah 1 unit es krim lagi buat kita makan, itu total kepuasan kita berubah dari 5 jadi ke 8. Nah, dari 5 berubah jadi ke 8, ini berarti bertambah sebesar 3. Berarti marginal utility kita adalah 3.
lagi 2 ke 3, nambah dari 8 ke 10. Berarti 2 marginal utility-nya. 3 nambah ke 4, berarti kan nambah 1 unit es krim. Nah, kepuasan kita dari 10 berubah jadi 9 minus 1. Nah, apa yang dimaksudkan sama hukum yang kiri sama hukum yang kanan itu bisa dideskripsikan dari cerita ini. Yang pertama dulu, hukum increasing total utility. Semakin banyak barang yang dikonsumsi, maka semakin besar total kepuasannya sampai satu titik maksimum total kepuasan akan menurun. Kita lihat. Nih, dari 0 sampai ke 3 es krim, total utilitasnya dia ngapain? Total utilitasnya dari 0 ke 5 ke 8 ke 10, berarti meningkat. Nah, sampai suatu titik tertentu, di mana titik itu adalah titik 3 es krim, kepuasan itu sudah maksimum. Jadi 3 es krim ini adalah TU max. Udah di titik di mana kepuasannya maksimum. Waktu kita nambah 1 es krim lagi malah ngalamin yang namanya penurunan. Nah, itu namanya increasing total utility. Kan total kepuasan yang meningkat. Meningkat. Total kepuasannya dia memang meningkat dari 0 jadi 5 jadi 8 jadi 10, tapi kan ada maksimalnya. Lalu setelah titik maksimalnya di es krim yang ketiga, setelah es krim yang ketiga, start dari es krim yang keempat, dia sudah ngalamin penurunan total utility. Itu yang pertama. Kalau ditanya ya, kenapa ya kok bisa total utility ini ngalamin penurunan? Ya bisa kita bilang, misalnya gini, kalian suka misalnya tadi kayak Vio ya, Vio suka makan Indomie kayak gitu. Vio makan Indomie banyak banget. Ada di satu titik pasti di mana Vio tuh udah merasa kayak, aduh perutku rasa udah benar-benar penuh Indomie, aku sudah nggak pengen Indomie lagi. Kalau makan Indomie lagi tambah terasa nggak enak, soalnya udah kayak terasa melenak kayak gitu. Nah itu tandanya kepuasannya udah ngalamin penurunan kayak gitu. Jadi ini udah sesuai sama konsep kita di kehidupan sehari-hari. Emang kepuasan tuh awalnya totalnya bertambah, tapi lama-lama dia kalau udah maksimal, kita nambah konsumsi lagi malah ngalamin penurunan. Nah, itu yang pertama yang kiri. Yang kedua, yang kanan, hukum diminishing marginal utility. Jadi diminishing ini artinya ngalamin penurunan. Marginal utility itu artinya penurunan tambahan kepuasan. Nah, diminishing marginal utility itu adalah penurunan tambahan kepuasan. Maksudnya gimana? Artinya dulu, semakin banyak suatu barang yang dikonsumsi, maka tingkat kepuasan dari setiap satu unit tambahannya menurun. Maksudnya gimana sih? Maksudnya kayak gini. Di es krim yang pertama, marginal utility-nya adalah 5. Di es krim yang kedua, marginal utility-nya di sini adalah 3. Di es krim yang ketiga, marginal utility-nya adalah 2. Es krim yang keempat, itu marginal utility atau tambahan kepuasannya dia jadi minus 1. Berarti semakin banyak barang yang dikonsumsi, marginal utility akan semakin ngalamin penurunan. Memang bertambah, maksudnya dari 0 ke 5 kan bertambah 5. Dari 5 ke 8 total utilitasnya memang bertambah. Tapi penambahannya semakin kecil. Penambahannya semakin kecil. Aslinya nambah 5 jadi nambah 3 sekarang. Terus cuma nambah 2, terus malah minus sekarang. Berarti semakin banyak barang yang dikonsumsi, maka tambahan kepuasannya akan semakin rendah. Nah, pendekatan ordinal itu apa sih? Pendekatan ordinal itu kalau kita tahu yang tadi tidak bisa diukur, bisa diukur hanya bisa dibandingkan. Nah, di teori ordinal kayak gimana? Ada 2 konsep di teori ordinal. Yang pertama adalah indifference curve, yang kedua adalah budget line.
Modelnya indifference curve itu adalah seperti ini. Nah, modelnya melengkung. Ini indifference curve. Kalau budget line itu bentuknya kayak gini, linear. Kalau indifference curve, dia itu akan menghubungkan titik-titik kombinasi dari dua macam benda yang memberikan kepuasan yang sama. Maksudnya gimana? Di titik ini, misalkan ini barang A, barang B. Nah, ini adalah 10, ini 2, 4, ini adalah misalkan 5. Di titik-titik ini, di semua titik di area ini, itu akan memberikan kepuasan yang sama. Jadi kalau misalkan gini, aku konsumsi 10A dan 2B, sama aku mengkonsumsi 4A beserta 5B, itu kepuasannya totalnya adalah sama. Kayak gitu, kayak aku sama puasnya kalau misalkan aku makan 1 mie dan juga 1 es krim, itu sama puasnya kayak aku makan 2 es krim dan juga makan satu apa, misalkan 2 es krim dan juga setengah mie kayak gitu. Kepuasannya sama. Nah, bedanya sama budget line, kalau budget line itu garis yang menghubungkan titik-titik kombinasi dari dua benda juga, misalkan ini barang A, ini barang B, tapi memiliki anggaran yang sama. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah habis uangnya itu sama. Uangnya sama. Misalnya, anggaran kita adalah, income kita adalah $12. Jadi kalau di titik ini kita habisnya $12, di titik ini kita habisnya $12, titik ini kita habis $12, di titik ini kita habisnya juga $12, kayak gitu. Kita habisnya adalah sebesar income kita itu di garis anggaran persis, gitu. Nah, daerah yang di dalam ini adalah daerah yang tidak memaksimalkan anggaran. Jadi kita punya uang lebih banyak, tapi kita nggak membelanjakannya. Anggaran. Sedangkan kalau misalkan di daerah luar titik atau luar garis itu, berarti adalah daerah tidak dapat dibeli. Karena apa? Ya, karena kan anggaran kita di garis. Jadi kalau kita beli di garis ini itu uang kita persis habis sebesar anggaran kita. Kalau beli di luarnya ya tidak dapat dibeli. Kenapa? Karena kita nggak punya uang. Nah, jadi bedanya indifference curve sama budget line. Kalau indifference curve ini kepuasan yang sama. Kalau budget line itu anggarannya yang sama. Kayak gitu. Beda bentuk juga. Kalau indifference curve itu dia bentuknya melengkung. Budget line bentuknya dia adalah garis lurus. Belajar dulu tentang karakteristik kurva indifference curve. Nah, ini contoh kurva indifference curve. Jadi kalau kombinasi J nih, dia kan beli 12A sama 2B. 12 barang A dan 2 barang B. Kepuasannya itu sama semua, kepuasan sama. Jadi sama kalau misalkan Cece beli 6A dan juga 4B, atau kalau misalnya aku beli 4A dan juga 6B, itu kepuasannya bakal sama di sini semua. Kayak gitu. Aku bakal ngerasain kepuasan yang sama baik di titik J, di titik K, di titik L, atau di titik M. Nah, karakteristiknya itu gimana sih kalau di indifference curve? Nah, itu dia bergerak menurun dari kiri atas ke kanan bawah karena adanya prinsip substitusi. Maksudnya gimana prinsip substitusi? Maksudnya adalah kayak gini. Di titik J ini, dia punya 2B, 12A. Ya kan? Di titik K, itu dia punya 4B dan juga punya 6A. Maksudnya gimana? Untuk menambah dari J ke K ini kan dia mau nambah kuantitas B kan. Untuk menambah kuantitas B dari 2 jadi 4, itu ada A yang dia korbankan. Ada A yang dia korbankan. Dari 12 turun jadi 6, berarti yang dikorbankan adalah sebesar 6. Sedangkan yang bertambah dari si B itu adalah 2. Nah, itu prinsip substitusi. Makanya dia bilang less of A, less of A, more of B,
more of A, less of B. Kalau kita mau nambah A, kita harus ngurangi B. Kalau kita nambah B, kita harus ngurangi A. Nah, gini itu ada yang namanya marginal rate of substitution atau MRS. Marginal rate of substitution ini adalah slope dari indifference curve. Maksudnya adalah kemiringannya. Nah, ingat nggak gimana cara cari kemiringannya? Cara cari kemiringannya itu kan delta Y dibagi dengan delta X, ya kan? Delta Y dibagi sama delta X. Nah, contohnya dari sini, dari J pindah ke K. Berarti kan dia kan pindahnya kalau delta Y-nya adalah berkurang 6 kan. Jadi minus 6. X-nya dia adalah bertambah sebesar 2, ya kan. Berarti minus 6 per 2. Berarti slope-nya adalah minus 3. Kayak gitu. Lanjut lagi kalau misalkan dari K ke L. Berarti kan dia delta Y-nya berkurang dari 6 ke 4 kan. Berkurang dari 6 ke 4 berarti berkurang 2. Sedangkan K ke L-nya ini, B-nya itu bertambah 2. Berarti ketika di K ke L itu MRS-nya ya itu adalah minus 2 per 2 minus 1. Ya. Nah itu cara cari MRS. Seperti itu. Makanya dia bilang ini adalah delta A per delta B. Kayak gitu cerita. Kayak gitu ceritanya. Nah, kalau misalkan kurva indifference curve itu yang kita bisa lihat, itu dia bentuknya kan melengkung gini kan. Nah, dia melengkung ini namanya adalah cembung ke titik origin atau namanya adalah convex atau cembung ke titik origin. Titik origin itu titik 0. Jadi dia cembungnya itu kayak mendekati ke titik origin gini. Kayak dia cembungnya bentuknya gini. Kenapa kok dia cembung kayak gini? Alasannya adalah karena MRS atau slope-nya semakin lama semakin landai atau semakin kecil. Kalau slope semakin kecil, itu dia akan semakin landai ke kanan. Percaya nggak percaya? Coba kayak gini. Awalnya dia turunnya curam ya kan. Lama-lama dia turunnya landai. Nah, kenapa kok kayak gitu? MRS ini adalah kerelaan kita untuk mengurangi sumbu Y demi nambah sumbu X kayak gitu. Maksudnya gimana? Dari J ke K. Kita mau nambah sumbu yang X ya kan? Kita mau nambah ini kuantitasnya si B. Kita harus merelakan si A. Kita harus merelakan dari sisi sumbu Y-nya kan. Nah, kalau misalkan MRS itu semakin ke kanan itu dia semakin kecil, berarti kan kerelaannya semakin rendah. Setuju ya? Kenapa kok semakin rendah? Iyalah, kan semakin ke sini jumlah kuantitas A yang kita punya semakin lama udah semakin sedikit kan. Nah, maka dari itu kita semakin nggak rela. Misalnya di sini, kayak tadi. Sini ke sini kan slope-nya minus 3. Sini K ke L, slope-nya yang ini adalah minus 1. Kayak gitu. Nah, kenapa ya? Karena aku semakin nggak rela untuk melepaskan barang aku kayak gitu. Lanjut lagi, karakteristik selanjutnya. Semakin menjauhi titik origin atau semakin ke kanan, maka kepuasan akan semakin besar. Semakin ke kanan, ini kepuasannya akan semakin tinggi. Kok bisa? Setuju ya kalau misalkan semakin ke kanan berarti dia beli kuantitas barang dan jasanya juga semakin banyak. Otomatis kepuasannya pun semakin tinggi. Selanjutnya adalah kurva-kurva ini memang nggak saling potongan satu sama yang lainnya. Nah, ini contoh-contoh perubahan dari indifference curve. Jadi dia bisa geser atau dia bisa bergerak. Kayak kurva demand biasanya, bedanya geser sama gerak. Kalau misalkan geser, dia disebabkan oleh perubahan pendapatan dan atau kekayaan konsumen. Jadi dia geser ke kanan karena pendapatannya meningkat, geser ke kiri karena dia pendapatannya ngalamin penurunan.
Lanjut, kalau pergerakan di sepanjang kurva disebabkan oleh berubahnya harga relatif antar barang yang satu dengan barang yang lain. Jadi kalau semisal dia ngerasa, oh si X ini terasa lebih murah, maka dia akan pindah dari titik A ke titik B. Dia akan lebih lebih membeli lebih banyak barang X. Kalau misalkan dia ngerasa, oh barang X ini lebih murah, kayak gitu. Itu untuk pergeseran dan pergerakan. Oh ya, sampai sini dulu masih aman atau ada yang mau ditanyain kah? Ada yang masih bingung? Nah, sekarang kalau tadi keseimbangan di kardinal itu MUX per PX sama dengan MUY per PY. Kalau misalkan di ordinal ini keseimbangannya kapan sih? Keseimbangannya adalah ketika slope dari budget line itu sama dengan slope dari yang namanya indifference curve, yang mana ketika slope-nya sama berarti mereka bersinggungan. Nah, keseimbangan konsumen itu adalah ketika BL itu bersinggungan dengan IC. Berarti dia di sini. Ketika IC dia singgungan sama budget line-nya. Nah, itu adalah titik keseimbangan bagi si konsumen. Nah, kalau diingat-ingat lagi slope-nya budget line itu adalah minus PX per PY. Kalau slope-nya IC berarti kan MRS. Berarti bisa dikatakan MRS sama dengan minus PX per PY di kondisi keseimbangan. Gitu. Nah, nih, dia cerita, area ini adalah area keseimbangan di mana kepuasan maksimum tercapai. Kalau yang di luarnya ini berarti tidak bisa karena tidak ada anggaran. Ya kan? Anggarannya lo di sini, kok dia bisa beli sampai di sana kan nggak mungkin. Terus di sisi lain yang ini, yang di dalam area garis ini dia adalah belum maksimum. Kenapa? Karena belum semua anggarannya digunakan.